Bentar, Ya. Pak, itu kan menurut dugaan ya Pak ya bahwa Bayu Karta mendiagnosa katanya katarak. Nah, Bapak sendiri rujukan bahwa itu bukan katarak itu dari mana Pak dasarnya Pak? Gini, ada dua statement yang disampaikan oleh pihak Bayu Karta. Pertama, dia menyampaikan katarak, kedua menyampaikan trauma kimia. Ya, sehingga ketika mereka menyampaikan itu, maka ini tidak bisa ditangani oleh pihak mereka. Ini versi kita. Tapi dengan ada statement itu bahwa mereka tidak siap melayani langsung, akan menjalani terus proses. Sehingga dirujuklah ke Cicendo. Ketika masuk Cicendo dan dari diagnosa Cicendo, ini sudah harus diangkat karena proses dari rujukan sampai masuk ke Cicendo itu cukup panjang. Ada jeda waktu yang panjang. Itu kapan pihak Rumah Sakit Bayu Karta menyatakan bahwa klien Bapak atau korban ini dinyatakan katarak Pak? Ketika masuk proses tanggal berapa ya? Tadi ada 12 Juni. Pernyataan tersebut berbentuk tulisan atau seperti apa? Tulisan ke klien saya, katanya ke klien kami, dia bilang katanya katarak. Kemudian cuma nanti minggu berikutnya akan dikasih rujukan ke Cicendo. Nah, minggu berikutnya dikasihlah rujukan tanggal 19. Dan tanggal 20-nya kita ke Cicendo. Yang di Cicendo itu diagnosanya sama trauma kimia. Oh, itu Cicendo sendiri seperti apa menyatakan bahwa itu trauma kimia dan harus diangkat? Harus diangkat. Harus diangkat itu. Itu pihak Bayu Karta tidak menyatakan itu trauma kimia tidak? Menyatakan. Dari awal, dari pas tanggal 23 Mei itu kita berobat, dinyatakan bahwa itu trauma kimia. Bayu Karta sendiri? Nah, dengan Ada tulisannya bahwa diagnosanya memang seperti itu, trauma kimia. Trauma kimia apa katarak? Trauma kimia itu pertamanya itu. Ketika tanggal berarti Itu kontrol ketiga itu baru bilang bahwa ini katarak. Jadi saya ulangi lagi Pak ya, bahwa Bayu Karta menyatakan trauma kimia itu di saat tanggal berapa Pak? Ketika berobat, pas langsung Berobat, pertama kali berobat. Kalau kejadian apa ya? Trauma kimia, lalu kemudian berobat lagi tanggal 29. tanggal 29 bulan? Seminggu kali. Seminggu kemudian. Itu didiagnosa sama masih trauma. 29 bulan 29 Mei berarti Bulan Mei. 23, 29, tanggal 5 Juni. Nah, tanggal 12 Julinya baru menyatakan bahwa itu adalah katarak. katarak itu ketiga kalinya. Itu sudah diproses Itu juga atau belum? lisan saja ya. Oh, cuma lisan. Nah, tapi secara tulisan, secara diagnosa itu sebenarnya adalah Trauma kimia. Itu setelah proses hukum berjalan atau sebelum proses hukum berjalan, Pak? Setelah proses berjalan. Sama-sama kita tanggal 23 itu selain ke berobat penanganan Bayu Karta, juga waktu itu saya laporkan ke kepolisian. Artinya berbarengan. Berobat juga kami sorenya langsung berangkat kita laporkan untuk tindak pidana. Itu korban saat dinyatakan didiagnosa katarak oleh pihak Rumah Sakit Bayu Karta, ada teman yang menemani atau keluarga yang menemani? Ada istrinya. Ada saksinya berarti ya? Ada saksinya. Oh, saksinya. Istri sama kliennya. Oke. Terima kasih. Tanggal statement itu tanggal kalau nggak salah tanggal 12 Juli. Tanggal 12 Juli. Surat rekomnya ada ya Pak? Kenapa? Surat rekomnya dari Surat rujukan ada. Surat tanggal ini. yang menyatakan katarak. Oh enggak ada. Hanya lisan. Hanya lisan. Hanya lisan saja. Pernyataannya sebulan. Kenapa? Tadi Juni, pernyataan pertama Juni, terus Juli. Ya, maksud Mei. 23 Mei itu kejadian. Minggu berikutnya kontrol tanggal 29. Berarti setelah itu tanggal 5 Juni. Nah, setelah 5 Juni, seminggu lagi berarti tanggal 12 Juni. Nah, 12 itulah dinyatakan bahwa itu katarak. Secara lisan ya. Secara lisan. Ini 20 Oktober ya hari ini. Kita diundang hadir di tempat ini untuk berdiskusi dengan pihak kuasa hukum dari Bayu Karta. Dan pihak kuasa hukum Bayu Karta cukup kooperatif dan kami juga menyambut baik ketika kedatangan tamu dan bersikap kooperatif. Hanya tentu ada poin-poin yang belum terkondisikan di pertemuan tadi, ya. Dan kami masih menunggu kabar dari pihak kuasa hukum untuk selanjutnya karena mereka harus juga berkoordinasi dengan pihak Bayu Karta. Jadi kami dalam ini bersifat menunggu lagi
sampai pada nanti ada pembahasan dan penjelasan resmi dari pihak Bayu Karta. Untuk saat ini kami belum memunculkan tuntutan apa, hanya kami meminta tentang kejelasan proses pelayanan rumah sakit sampai pada tahap seperti apa, dan juga yang hari ini terjadi adalah klien kami menderita kebutaan permanen karena dari proses awal diperiksa oleh pihak rumah sakit, dan tentunya kami butuh penjelasan itu secara utuh yang tadi juga sudah dijelaskan oleh pihak kuasa hukum, dan kami hari ini memang sedang terus mengupayakan ada koordinasi dan mereka sudah janjikan. Ada jeda waktu nggak batasan mereka jawaban dari mereka Pak yang di kami menunggu karena memang mereka akan berkonsultasi dulu dengan pihak Bayu Karta. Nah, sedangkan kan ini kan proses hukum kan sedang berjalan nih. Ya. Bahkan sudah sampai pemanggilan saksi ya Pak ya. Ya. Ada batasan waktu misalkan 1 minggu atau 1 bulan jawaban dari pihak Bayu Karta seperti apa itu Pak? Tentunya kalau batasan itu tidak kami berlakukan ya. Yang pasti sifat dari surat somasi kami ini selalu cepat. Kami ingin tanggapan yang cepat. Jadi tidak ada batasan lagi, kami ingin cepat. Kalau ukuran kami tentunya pakai ukuran hari lah. Kami meminta dari mulai surat somasi 3 hari harus sudah ada jawaban. 3 hari dari hari ini? Dari hari ini. Dari hari ini 3 hari. Tapi paling tidak kita sudah ada gambaran lagi. Proses hukum memang sedang berjalan hari ini, sudah di persidangan tempat. Ya, sudah pemanggilan saksi. Jadi saya kira biar di proses itu berjalan, dan kami di dalam proses yang hari ini kami anggap juga harus mendapatkan penjelasan terhadap klien kami. Kan gitu. Poin-poin apa aja yang diajukan? Hari ini tuntutan kami belum sampai pada tuntutan apapun, hanya kami membutuhkan penjelasan detail kaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada klien kami. Sampai pada hari ini klien kami betul-betul ya terkondisikan tidak baik, sangat tidak baik. Dampak yang dirugikan oleh pihak Bapak sendiri atas kejadian kemarin yang diduga ya yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bayu Karta itu seperti apa Pak? Ya kalau kita hitung imaterial dan material ya. Dari materialnya tentu banyak biaya yang sudah kami keluarkan. Dari imaterialnya klien kami kehilangan banyak hal. Kegiatan sebagai guru juga terhenti karena memang tidak bisa beraktivitas lagi. Yang kerugian material kita tahu semua, tidak bisa kita hitung. Kan gitu. Tapi kami tidak sampai pada tahap itu bicara hari ini. Hari ini kita sambut baik dulu dari kuasa hukum Bayu Karta bahwa mereka menyampaikan untuk segera dilakukan informasi lanjutan, kira-kira begitu. Terus misalkan apabila hal tersebut, apa yang Bapak dugakan tersebut terjadi, apa dibenarkan oleh pihak Bayu Karta, itu tuntutan apa yang akan Bapak atas klien Bapak sebagai korban? Ya tentunya kami meminta keadilan dalam banyak hal ya. Keadilan tentu dari sisi finansial karena mereka banyak, klien kami banyak dirugikan dalam hal ini, kan gitu. Kami ingin mengetuk hati mereka lah kira-kira dengan kondisi klien kami hari ini, gitu loh. Dan yang paling harus kita garis bawahi hari ini bahwa proses yang terjadi menurut hemat kami kuasa hukum itu terjadi proses kelambatan yang mengakibatkan diduga mengakibatkan klien kami menderita seperti hari ini, harus diangkat bola matanya dan memang tidak bisa lagi beraktivitas. Ini kan sebuah hal yang butuh penjelasan, butuh ukuran harus apa mereka memperlakukan klien kami, kan kira-kira begitu. Harus seperti apa mereka perlakukan klien kami. Mungkin sedikit lah ya, saya tambahin.